Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Izin bertanya, ini ada seorang istri diberi sakit-sakitan terus. Kadang suaminya bertanya-tanya, kenapa ya dikasih sakit terus? Padahal kita nggak pelit, suka membantu. Istilahnya berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Tapi ya itu, istrinya diberi sakit terus oleh Allah. Apakah salah atau tidak jika suami bertanya-tanya seperti itu? Dan hikmah apa dibalik sakit yang terus-menerus itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tanya, apa salahnya Nabi Ayub alaihissalam sampai Allah uji dengan sakit 18 tahun? Apa salah beliau? Kemudian juga bagaimana para khulafa Rasyidin, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, apa dosanya sampai matinya dibunuh? Wafatnya karena dibunuh. Apa dosanya Sayyidina Husain sampai dipenggal? Itu padahal cucu Nabi, kok dipenggal? Apa salahnya Sayyidina Hasan kok matinya, wafatnya diracun? Itu hadiah dari Allah. Meskipun kita introspeksi diri, muhasabah ketika sakit atau apa, muhasabah. Ya, muhasabah mungkin karena ada dosa kita yang belum kita taubati. Muhasabah, introspeksi diri. Oh, mungkin ada masih apa, kita belum taubat dari riba. Taubat dari riba. Itu Allah tegur kita agar kita kembali kepada Allah. Muhasabah, lihat dosanya apa. Oh, mungkin karena kita ada kebencian sama orang, ada dendam, ada dengki. Tuh, hatinya dibersihin. Setelah kita muhasabah, secara zahir ini enggak. Sudah, itu ujian dari Allah. Dan ujian itu sejatinya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujian yang menimpa orang beriman itu menjadi kafaroh, penghapus dosa. Semakin berat ujian, semakin lama, maka semakin banyak dosa Allah ampuni. Ketika dosa sudah bersih, maka ujian tadi menjadi sebab mendapat pahala yang melimpah ruah dari Allah. Kemudian menjadi sebab terangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasianya para wali Allah, kekasih Allah. Ketika mendapatkan ujian, mereka bukan sekedar sabar, malah ridho, bahkan cinta, mahabbah. Ketika ada ujian itu disambut dengan mahabbah. Masya Allah, ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh yang sering saya contohkan, saya tamsilkan. Kalau kita dikasih emas 1 kuintal, bayangkan emas 1 kuintal, berat. Dipanggul mungkin berat, pasti berat. Bahkan mungkin punggung kita lecet, pundak kita lecet, dijinjing pakai tangan kita berat, panas kepanasan, hujan kehujanan. Tapi berhubung kita tahu apa yang kita bawa ini emas nilainya, meskipun capek tetap hati kita terasa nikmat, terasa nyaman, bahagia, masya Allah, seneng gitu. Kenapa? Ini emas. Sama ujian pun demikian. Di balik ujian itu ada pengampunan dosa, ada pengangkatan derajat, ada pahala melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu keluarga. Ada satu keluarga itu, masya Allah, Allah berikan anugerah. Anak-anaknya banyak yang jadi ulama, ahli ibadah. Anak-anaknya, mantu-mantunya itu jadi. Tapi ada ujian juga dari keluarganya. Yang ya dari keluarganya ada di antara putranya ini diuji oleh Allah Ta'ala. Mungkin kondisinya beda dengan yang lain. Kalau bahasanya itu mungkin ya perlu perhatian khusus gitu ya. Ya, justru itu ya, kita sering bilang gini. Kalau keluarga kita itu kok semuanya jadi ulama, jadi kiai, tenar sana sini. Itu justru rawan ada sombong dalam hati.
rawan ada bangga diri. Khawatir itu enggak Allah terima karena sombongnya kita. Khawatir. Tapi kalau di antara keluarga ada yang sakit sekian lama, sakit bertahun-tahun misalnya, entah sakit fisik, gak bisa kemana-mana, atau mungkin ada yang cacat, kan ada tuh di antara keluarga ada yang cacat fisiknya, atau yang mungkin kejiwaannya terganggu. Apa yang dipamerkan kalau gitu? Apa yang dipamerkan? Gak ada yang dipamerkan. Justru disitulah hati kita remuk. Hati kita remuk bersama Allah, saat itulah kita bersama Allah. Itu aman dari sombong, aman dari pamer. Ketika kita ridho ada ujian tadi, disitulah itu harapan besar Allah angkat derajat kita. Anda pun sama yang bertanya, kita doakan semoga istri Anda segera Allah angkat penyakitnya lahir maupun batin, dan juga Allah berikan kesabaran, keridhaan. Itu anggaplah hadiah dari Allah. Anggap hadiah dari Allah.